Dalam menentukan pasangan hidup, nggak melulu soal jatuh cinta. Ada yang lebih penting daripada itu. Pengen tahu? Yuk ikutin video kita hari ini. Halo guys, apa kabar semuanya? Semoga teman-teman semua dalam kondisi sehat dan baik. Kembali lagi bersama gue Molly dan di sebelah gue udah ada Kenny. Halo guys. Seperti biasa, kita lagi duduk bareng lagi untuk sharing-sharing lagi ke teman-teman. Tapi sebelum kita mulai sharing hari ini, kita mau reminder lagi ke teman-teman untuk please jangan lupa subscribe, like, dan share video kita ke teman-teman yang sekiranya saat ini lagi membutuhkan nih sharingan kita. Oke, jadi hari ini kita akan bahas mengenai suatu topik yang kita berdua yakin itu menjadi topik yang sangat dinantikan, nggak jauh-jauh dari pasangan hidup. Tapi sebelum kita mulai sharing, kita juga mau ngingetin ke teman-teman bahwa setiap sharingan dari kita itu berdasarkan dari pengalaman kita sendiri, nggak ada maksud sama sekali ya teman-teman untuk menggurui atau apapun itu, dan kiranya sharingan ini boleh bermanfaat ya untuk teman-teman sekalian gitu. Oke guys, balik lagi ke topiknya tadi, seperti yang kita bilang tentang pasangan hidup, dimana memang sih kalau menentukan pasangan hidup itu menurut kita salah satunya ya jatuh cinta ya, mencintai gitu. Tapi menurut kita lagi, selain yang namanya jatuh cinta atau kita mencintai seseorang, ada yang lebih penting daripada itu, yaitu compatibility. Atau yang kita bisa sebut dalam bahasa Indonesia tuh kecocokan atau cocok logi deh teman-teman. Oke, jadi kita bahas pas saat kita mau lagi cari jodoh atau mau menentukan nih pasangan hidup kita gitu loh. Ini tuh menurut kita ini lebih penting daripada jatuh cinta gitu ya. Ini yang kita sebut compatibility atau kecocokan. Atau kata tadi mau dibilang cocok logi gitu ya. Nah, kita bahas dulu arti compatibility atau kecocokan itu apa. Jadi menurut kita kecocokan itu atau compatibility itu yang berhubungan dengan kita itu sama-sama saling share common interest, share common goals, values, vision and mission. Jadi kita ngobrol gitu ya, obrolan topik-topik yang mengangkat hal-hal ini ya memang nggak mudah gitu loh. Tapi percayalah ini benar-benar topik yang sangat-sangat baik yang untuk kita diskusikan sama calon pasangan kita supaya kita tuh mengenal lebih jauh ke depannya tuh gimana itu. Apakah kita punya values yang sama, punya visi dan misi, punya tujuan yang sama untuk membangun keluarga. Semuanya tuh kita harus bicarakan dulu gitu kan. Dan kita mesti diskusi dan dari sana kita bisa evaluasi apakah orang ini cocok untuk kita untuk kedepannya. Karena dalam konteks ini kan kita pasangan hidup itu kan untuk dalam jangka waktu panjang gitu ya. Ya, sampai akhir hayat gitulah ya. Jadi kita tuh harus benar-benar nggak bisa ngambil sepele bahwa kita mengandalkan emosi kita untuk misalnya sekedar jatuh cinta terus kita pilih orang ini, ya nggak gitu loh. Yang lebih baik bicarakan hal-hal ini sebelum kita menentukan untuk menjalani pernikahan atau menjalani long term relationship dengan orang ini. Jadi mungkin yang dimaksud Kenny ini gue pengen nambahin aja, kalau kita awal berkenalan ya sama calon pasangan hidup kita, mungkin pertanyaannya tuh yang kita bicarakan dengan calon pasangan hidup kita itu obrolan-obrolan yang lebih
deep ya gitu. Dalam artian ya seperti yang kita lewatin gitu ya, bahwa waktu kita awal kenal kayaknya tuh hampir nggak pernah ada sih kita bertanya kayak lo lagi ngapain, hari ini lo makan apa, habis itu lo mau kemana gitu. Itu kayaknya pertanyaan yang sangat jarang kita obrolin, tapi waktu kita pertama kali kenal ya obrolan di WhatsApp atau di telepon itu ya lebih kurang tuh kebanyakan ya obrolan-obrolan yang lebih spesifik untuk bisa menjawab apa sih yang menjadi goals kita, apa sih yang menjadi value dan visi misi kita gitu. Seperti misalnya, gue inget banget Kenny pernah tanya sama gue, definisi cinta menurut lu tuh apa? Karena kan bisa aja definisi cintanya si Kenny misalnya yang definisi cinta dia misalnya, wah pokoknya gue harus nganterin, harus ngintilin pasangan gue kemanapun gitu. Sedangkan definisi cinta gue adalah ya gue pengen seseorang yang bisa memberikan gue kebebasan, yang bisa percaya sama gue bahwa kemanapun gue pergi ya gue akan tetap komit lah sama pasangan gue gitu. Nah kalau definisi cinta itu aja berbeda kan berarti ya kita nggak lagi di jalur yang sama nih gitu. Jadi hal-hal basic seperti itu yang mungkin seringkali kita abaikan, itu ternyata sangat penting loh untuk membangun sebuah fondasi dengan calon pasangan hidup kita gitu. Ya selain dari itu juga yang penting itu untuk kecocokan itu kita bahas soal gimana tuh love language kita ya. Bahkan juga misalnya gimana cara kita menyelesaikan konflik gitu loh. Ketika kita ada misalnya kita beda pendapat atau argumen-argumen kecil gitu loh. Itu tuh gimana gitu loh. Kita satu sama lain menyelesaikan konflik tersebut gitu. Nah di sini juga mesti ada kecocokan ya. Kalau misalnya yang satu nggak suka menyelesaikan masalah di hari itu juga, yang dia delay lama-lama gitu, ya itu susah juga gitu kan. Cuman kan orang beda-beda ya. Ada yang mungkin ya memang butuh waktu untuk berapa hari baru bisa menyelesaikan hal tersebut, gitu, ngobrol bareng. Tapi ada juga orang yang kayak melarikan diri gitu aja gitu kan. Nah kan gitu juga mau menghindari ketidakcocokan itu gitu loh. Jadi ya misalnya, jadi kita kayak waktu kita dulu ya kita selalu ngobrol gitu bahwa ya kalau kita misalnya ada masalah, ada perbedaan pendapat, itu tuh kita ngobrolin di hari yang sama gitu, kita diskusikan dan kita usahakan apa namanya sebelum kita tidur tuh udah selesai gitu masalah. Jadi nggak ada lagi tuh, maksudnya kelanjutan di hari esok tuh nggak ada gitu loh. Dan kalau misalnya ya mungkin masih bete-bete ya itu wajar lah ya. Ya kita selesaikan di esok harinya, di paginya gitu ya udah selesai gitu loh. Jadi jangan dibawa kelanjutan ya, itu contoh aja dari kita. Dan oh ya tadi teman-teman Kenny sempat juga mention mengenai love language yang harus kita keep in mind. Love language kita itu belum tentu sama loh ya. Gue punya love language-nya sendiri, Kenny punya love language-nya sendiri. Yang harus kita tahu adalah bukan kita memaksakan love language kita untuk kita jalankan ke pasangan kita, tapi kita harus memberikan love language-nya itu sesuai apa yang pasangan kita butuhkan. Jadi gitu ya. Maksudnya ya memang masing-masing kita punya love language-nya sendiri gitu, tapi ya jangan sampai kita memaksakan kehendak kita bahwa love language kita ini harus sama dengan pasangan kita. Yang harus kita lakukan dalam membina sebuah hubungan adalah ya love language kita ini, love language pasangan kita tuh harus tahu. Dan kita harus men-treat pasangan kita ya sesuai dengan love language-nya dia. Begitu juga dengan pasangan kita, harus men-treat kita menggunakan love language-nya kita. Gitu. Ya, jadi itulah kenapa kita butuh kecocokan ini ya gitu ya. Jadi misalnya untuk menyatukan pendapat, untuk menyatukan segala perbedaan, itu dibutuhkan sama-sama kita saling respect gitu ya, satu sama lain, dan saling
untuk berkorban juga gitu ya untuk pasangan kita, untuk kehidupan kita bersama gitu kan, karena kan ini kita menjalani suatu hubungan dua jadi satu gitu kan, jadi kita harus menyatukan segalanya supaya berkesinambungan, berjalan dengan baik gitu kan, dengan cara kita harus berkomunikasi dengan efektif, jangan apa maksudnya kita saling terbuka ngobrol uh, tanpa ada halangan gitu ya, jadi kita ngobrol baik-baik, kita bisa berdiskusi dengan baik, saling menyuarakan pendapat dan gak ragu untuk kayak oh ya menurut 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 gue begini, menurut lo gimana gitu loh. Jadi saling apa namanya mengungkapkan pendapat tanpa ada rasa takut. Jadi kita juga disitulah kita bisa menyatukan perbedaan itu. Dan misalnya tadi kayak untuk misalnya kalau love language-nya beda, itu juga kan saling bisa dikomunikasikan dengan itu. Jadi kita bisa sama-sama fulfill apa yang kita butuhkan gitu loh. Dan kita juga bisa kasih apa yang pasangan kita butuhkan. Karena ya itu tadi nggak mungkin 100% gitu kan love language-nya sama gitu. Kemungkinan juga ada yang berbeda. Tapi ya syukur-syukur uh, sama ya. Kalau sama itu ya lebih mudah lah. Bukannya mudah, tapi akan lebih mudah daripada kalau misalnya love language-nya beda. Kalau love language-nya berbeda kan berarti kita harus menyesuaikan diri lagi gitu kan. Apa yang pasangan kita butuhkan ya kita kasihnya itu gitu. Nah, tapi kalau misalnya sama, ya udah kayak kita sukanya hal yang sama gitu kan. Jadi yang kita lakukan itu anggaplah kayak kita lakukan ke diri kita sendiri gitu kan, sama-sama. Jadi lebih baik dan ya lebih gampang aja. Jadi dengan kata lain, compatible, saling mengerti love language itu bisa membantu kita untuk punya sebuah hubungan selayaknya seorang teman gitu. Jadi ya seperti yang gue alami dengan Kenny gitu ya, bahwa mulai dari kita rasanya tuh mulai dari kita berkenalan, pacaran sampai dengan kita menikah tuh nggak ada perbedaan yang terlalu signifikan gitu loh, karena ya kita ya itu tadi kita sudah mencapai yang namanya cocok logi ya. Jadi kita menjalankan hubungannya itu ya benar-benar apa adanya. Rasanya ya lebih nyaman, lebih comfort, dan apa ya, nggak banyak tuntutan. Terus udah gitu ya bener-bener apa adanya aja gitu. Dan ya mungkin kalau misalnya teman-teman yang kenal sama kita tuh even tahu ya kalau kita tuh ngomong tuh bahkan pakai gua lu gitu kan. Ya kita bener-bener buat gue Kenny ataupun Kenny ke gue sebaliknya, ya kita tuh udah selayaknya teman yang hidup bersama 24 jam, yang saling sharing, saling cerita, ya apapun ya sesama kita aja gitu. Jadi ya itulah ya, selain kita bertumbuh cintanya ya, compatibility itu is one of the key untuk bisa menjalankan sebuah hubungan yang selayaknya bener-bener apa ya, flowing ya, kayak bener-bener jalan terus kayak air mengalir aja gitu. Ya gue mau tambahin aja, jadi disitulah kunci bahwa kecocokan itu yang lumayan yang sangat penting gitu ya, dibanding kayak perasaan jatuh cinta atau misalnya kadang kita juga kayak maksudnya tuh kayak misalnya kayak inilah kenapa bisa kita itu kalau cocok itu bisa berhubungan menjadi pasangan hidup ya, karena kalau misalnya cuman kayak kita mengandalkan kayak misalnya nyambung ngobrol gitu loh, atau misalnya sama hobinya, atau cuman kayak sebatas nyambung, atau enggak cuman kayak sebatas perasaan jatuh cinta gitu ya, itu tuh nggak menjamin untuk hubungan jangka panjang gitu loh. Jadi ya kalau nggak menjamin, maksudnya sangat krusial lah untuk mendapatkan orang yang cocok gitu kan, dan sangat-sangat krusial juga itu
karena itu kuncinya untuk membangun supaya hubungan itu berlangsung dengan lama gitu kan, karena kita kan mencari pasangan hidup ya. Pasang orang ini juga yang akan menemani kita bersama kita terus. Kita berkomitmen dengan orang ini untuk menghabiskan hidup bersama sebagai teman hidup gitu loh. Bukan hanya cuman sekedar teman main atau misalnya cuman kayak teman ngobrol atau apa, itu kan kayak di fase-fase awal-awal aja gitu loh. Kalau ketika kita mencapai kecocokan, kesamaan visi, tujuan dan sebagainya, terutama juga yang penting yang tadi kayak kita bahas itu cara komunikasi ya. Cara komunikasi efektif. Kalau di situ kita mencapai persamaan dalam hal berkomunikasi dengan baik, kita bisa menyampaikan pendapat kita dan kita bisa berbagi atau share apapun yang kita pikirkan terhadap ke pasangan kita bisa diskusi. Itu tuh yang benar-benar membangun hubungan yang sehat gitu loh, dan jangka panjang juga gitu kan, dan itu kan yang end goals yang kita mau ya dalam kehidupan berumah tangga dan ya hubungan dengan suami istri gitu loh. Oke, mau nambahin lagi nih. Mungkin contohnya yang paling gampang gini aja deh. Berdasarkan pengalaman gue sendiri, dulu nih waktu zamannya gue SMA atau kuliah tuh gue pernah punya cinta monyet ya. Yang ya gue pacaran gitu sama seseorang saat itu. Dan gue merasa bahwa wah ini tuh oke banget nih gitu. Cowok ini tuh oke banget nih. Untuk pacaran sama dia tuh enjoyable, gue happy, gue bener-bener kayak merasa bahwa dia orang yang tepat gitu. Nah, putus. Kalau nggak putus, gue nggak mungkin ketemu Kenny. Putus, tapi sebelum gue ketemu Kenny tuh gue sempet lagi tuh dipertemukan dengan orang ini. Gitu, sempet lagi, gue deket lagi. Ya, mungkin sebatas ngobrol gitu. Cuman gue ketemunya tuh mungkin kalau nggak salah tuh 10 tahun setelah gue bubar sama dia. Itu sebuah waktu yang cukup lama kuliah, dan ya gue udah kerja dong, dari kuliah itu gue udah kerja gitu. Nah, waktu gue ketemu dia lagi, ekspektasi gue adalah, wah gila, akhirnya gue ketemu lagi nih sama si pria yang cocok ini nih, mungkin ini jodoh gue, mungkin ya saat itu gue ngomongnya tuh kayak gitu. Tapi ya setelah gue dikasih kesempatan lagi nih untuk dekat lagi, untuk ngobrol lagi, akhirnya gue menyadari bahwa oh memang lelaki ini seperti yang Kenny bilang, lelaki ini tuh hanya cocok sebagai teman, sebagai pria yang untuk pacaran aja gitu. Tapi ya karena gue tidak mendapatkan yang namanya compatibility itu tuh, gue nggak tahu tujuan dia apa. Sedangkan kan gue tahu ya tujuan gue apa, gue tahu visi misi gue apa, dan gue merasa bahwa tujuan visi misi gue itu ya nggak sejalan sama pria itu gitu. Dan disitulah bener-bener gue putuskan saat itu juga bahwa oh orang yang bener-bener gue suka ini ya memang cuman bisa tuh bersama gue ketika dulu tuh masanya gue pacaran. Tapi saat ini end goal gue adalah mencari pasangan hidup, dan gue nggak dapetin di pria itu. Jadi mungkin itu ya yang gambaran yang gue bisa kasih ke teman-teman secara contohnya gitu. Jadi kita sendiri pun harus bisa membedakan gitu loh, mana perasaan tuh yang memang perasaan hanya yang bisa kita dapatkan dari seseorang ini hanya sebatas teman, hanya sebatas pacaran aja, dan akan rasanya akan berbeda kalau misalnya kita memang tujuannya untuk mencapai pasangan hidup gitu. Nah, yang paling ya syukur-syukur kalau kita bisa langsung menemukan itu di satu pria ya gitu loh. Maksudnya syukur-syukur orang itu memang waktu dari zaman kita berteman, kita pacaran nih dulu kecil gitu sampai akhirnya kita di usia yang kita udah cukup, oh emang bener nih dia orang yang cocok untuk gue menikah bersama dengan dia gitu. Tapi kan nggak semua orang prosesnya seperti itu ya. Dan kenal lagi gue harus melewati proses tuh, gue putus, baru gue ketemu lagi nih dengan pasangan hidup ketika gue udah lebih matang, udah lebih dewasa gitu. Jadi itulah ya yang mudah-mudahan contoh ini bisa memberikan gambaran yang lebih mudah
tentang bahwa balik lagi ya ke judulnya, hubungan itu, mencari pasangan hidup tuh bukan cuma semata-mata jatuh cinta, tapi itu compatibility itu is one of the important keys gitu. Ya, jadi balik lagi ke intinya, kecocokan ini yang bisa menjadi kunci ya ketika kita mau mendapatkan deeper connection gitu loh, hubungan yang lebih intim dengan lebih jauh lebih daripada cuman teman atau sahabat gitu loh. Karena kalau kita punya kecocokan ini, kecocokan berkomunikasi, kecocokan secara visi misi, tujuan hidup, dan apa yang kita bangun dalam keluarga, itu tuh yang akan benar-benar fondasi yang solid gitu loh, untuk kita melangkah ke depannya bersama dengan pasangan kita gitu, dan saling bahu-membahu kan. Dan juga intinya adalah kecocokan ini juga yang penting tuh kayak, jadi tuh kita saling mendukung untuk menjadikan pasangan kita menjadi orang yang lebih baik gitu loh, bertumbuh dan berkembang menjadi versi terbaik dirinya, dan juga pasangan kita juga akan melakukan hal yang sama, jadi saling berkesinambungan gitu loh. Ketika kecocokan ini terjadi, ya maka itu ya hal yang kita percaya bahwa kita akan bisa menjadi versi yang terbaik di diri kita, dan saling bertumbuh gitu maksudnya. Ya maksudnya tetap kita jadi orang yang versi terbaik di masa yang sekarang, tapi kita akan saling sama-sama bertumbuh menjadi orang yang lebih baik dan lebih baik lagi, dan sama-sama saling mendapatkan hasil yang kita mau raih gitu, atau yang kita mau capai bersama ataupun juga pribadi masing-masing gitu sih. Semoga bisa kasih pencerahan ya buat kalian di luar sana yang mungkin masih galau ketika ketemu orang baru gitu, mau ngobrolin soal apa, atau yang lagi dalam hubungan lagi bingung nih, atau enggak masih kurang tahu lah harus gimana ya. Semoga ini bisa jadi bahan referensi juga untuk orang-orang, untuk kalian semua lah. Bisa jadi contoh juga ya, topik-topik yang bisa kalian bawa atau bicarakan di dalam hubungan kalian yang sekarang atau yang di masa depan gitu loh. Dan semoga bisa menjadi acuan ya untuk membantu kita dalam mengambil keputusan gitu, apakah orang ini cocok atau enggak gitu ya. Kalau misalnya dalam hubungan, kalau misalnya nggak cocok ya nggak apa-apa juga gitu kan, kita masih bisa selesaikan gitu kan, atau ya lebih baik sih begitu sih, walaupun bukan hal yang mudah ya. Makanya tadi dari awal gue bilang topik ini tuh bukan hal yang mudah yang kita ngomongin gitu loh, cuman sangat-sangat krusial dan penting kalau kita end goalnya ya mau melangkah ke hubungan pernikahan dan yang serius gitu untuk ke depannya supaya berjalan dengan baik gitu kan. Kalau dari awalnya udah nggak cocok ya udah mendingan nggak usah diterusin gitu kan, karena nantinya ya percuma gitu loh, waktu kita jadi terbuang. Dan kalau menurut gua sih ya paling penting jangan buang-buang waktu kita gitu loh untuk hal-hal yang kurang bermanfaat. Tapi bukannya 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 nggak bermanfaat sama sekali. Gue cuma bilang bahwa ya seluruh pengalaman hidup kita itu selalu ada maknanya gitu. Jadi walaupun kalian udah menyadarinya mungkin agak telat, tapi ya nggak ada masalah gitu loh. Nggak usah takut, terus saja melangkah. Ya semoga ini bisa jadi acuan, menjadi topik diskusi ya dengan pasangan kalian gitu loh. Ya gitu aja sih. Ada yang mau tambahin lagi? Ya pokoknya pesan dari kita adalah menikah itu ya bukan, nggak ada, menurut gue nggak ada tuh yang namanya end goalnya tuh kita bisa putus ya kayak pacaran gitu. Menikah itu ya memang end goalnya ya sampai akhir hayat gitu. Jadi benar-benar perlu dipikirkan secara matang, jangan cuman kayak apa ya,
ikut-ikutan, coba-coba gitu. Apalagi kalau kita belum yakin benar dengan perasaan kita, dengan terlebih value sih. Value-nya, visi misinya balik lagi ya tadi ya, bahwa kita udah sejalan atau belum gitu. Karena ya dalam prosesnya itu akan menjadi batu sandungan lah ya, itu batu sandungan kita sendiri yang akan membuat kita tuh ya jadinya nggak happy, nggak wholeheartedly itu menjalankan hubungan ini gitu. Jadi ya dimanapun fase teman-teman saat ini, baik yang masih dalam tahap pencarian, kiranya ini boleh menjadi guidance, atau mungkin yang udah menjalankan hubungan tapi belum pernah membicarakan mengenai compatibility ini, boleh mulai dibicarakan gitu. Karena ya apapun nanti hasilnya itu akan lebih baik gitu, karena itu kan bentuk prevention ya, daripada nanti udah kejadian kita udah jalankan malah ya lebih berabe gitu. Lebih baik kita apa sih bersakit-sakit dahulu baru bersenang-senang kemudian gitu. Karena menurut gue nggak perlu takut, bahwa dulu ketakutan gue untuk mengakhiri sebuah hubungan, aduh kira-kira masih ada nggak ya pasangan yang mau sama gue nanti ke depannya. Gue pernah mengalami rasa takut itu, cuman ya walaupun gue ya wanita tuh cukup banyak main perasaan, tapi menurut gue logik kita juga harus jalan gitu. Jadi kita harus ketika kita memutuskan, apalagi untuk perkara besar ya, menurut gue menikah itu perkara besar ya, hati dan logiknya juga harus balance gitu. Karena ya kalau semuanya melulu hati, ya menurut gue agak sulit gitu. Akan lebih bijak atau wise ya kita menjalankan hati dan logik kita gitu. Karena kalau logik kita bermain, kita akan lebih realistis dalam menghadapi hasil akhirnya nanti, realistis dan objektif juga. Gitu. Itu aja teman-teman, semoga sharingan ini boleh membantu teman-teman ya. Thank you udah nonton video kita, dan kalau teman-teman yang udah nonton tahu ada teman yang kiranya membutuhkan, boleh langsung klik share ke temannya yang membutuhkan tersebut. Jangan lupa juga untuk subscribe, like, dan komen di setiap video kita. Kita menantikan komen-komen teman-teman loh. Apalagi kalau teman-teman punya ide kayak, boleh dong sharing tentang ini, sharing tentang itu, yang kalau misalnya memang apa yang teman-teman ingin kita sharingkan itu sesuai dengan pengalaman kita, ya nggak ada salahnya untuk kita up di video kita gitu. Dan lagi-lagi mau ngingetin juga ke teman-teman bahwa setiap video kita itu berdasarkan dari pengalaman kita aja ya teman-teman, sama sekali nggak ada maksud untuk kita menggurui atau apapun, dengan harapan sharingan ini boleh memberikan manfaat, nilai, dan boleh mensupport teman-teman khususnya yang lagi pengen membangun sebuah hubungan, atau yang lagi ya pokoknya yang berkaitan dengan relationship lah gitu. Thank you teman-teman, sampai berjumpa di video kita selanjutnya. Bye. Thank you guys, bye-bye.